Karyawannya ada 13 orang, baru 13 sih. Mereka, karyawan saya tempatkan di posisi yang memang sesuai dengan kemampuan dan bakat mereka, sehingga mereka nyaman di posisinya. Itu penting. Saya punya misi yang mensejahterakan karyawan juga, membangun mereka. Karena usaha ini bisa bangkit dan bangun kalau timnya juga ikut bangun. Nggak cuma saya secara sendiri untuk belajar, tapi mereka juga harus tumbuh. Penting. Ini hubungannya sama rasa nyaman. Belum tentu loh, misalnya dia lulusan desain tapi dia suka desain, terus dia menikmati, belum tentu. Atau dia seorang akuntansi, terus dia ditempatkan pasti akuntansi, belum tentu. Kadang-kadang ada yang saya tuh lulusan akuntansi, saya kok nggak suka ya, lebih senang desain ya, misalnya gitu. Ya tapi dari awal kita udah seleksi bahwa kenyamanan bekerja itu jadi nomor satu buat teman-teman di sini gitu. Saya menganggap mereka tim. Bukan karyawan tapi tim, karena kita sama-sama bekerja. Saya bekerja, mereka juga bekerja gitu. Kita hadapi, mereka fine sih, karena saya ngasih ruang ke mereka untuk berkreasi. Itu kasih ruang. Ini kan anak-anak Gen Z ya, kalau ngelihat tim saya tuh tim masih pada muda. Mereka tuh anak-anak Gen Z. Gen Z itu yang ya baru-baru lah gitu, yang lulusan fresh graduate gitu. Buat mereka yang pertama, mereka harus rasa memiliki usaha ini. Mereka rasa ownership-nya tuh kuat, ditumbuhin. Kalau mereka tuh bagian dari tim ini gitu, usaha ini. Usaha ini tumbuh, mereka juga ikut tumbuh gitu. Yang kedua, mereka nyaman bekerja, dikasih ruang. Mereka butuh apa, alat apa, mereka kasih ruang untuk mereka berkreasi. Itu yang mereka membuat mereka jadi lebih merasa bahwa tempat ini adalah tempat buat mereka. Walaupun kita rumahnya tempatnya di kampung, di jauh, tapi wah luar biasa tim saya tuh. Gitu sih. Climb the greatest heights, jump down and have a fight, and that's all we'll ever like, but that can never change my mind. When it's good, it's amazing. When it's bad, it's uneasy. I wouldn't have it another way. There's no other way. When it hurts like Oke pemirsa, mari kita lihat ini tim saya sedang bekerja. Saya akan coba untuk jelaskan. Jadi ini tim marketing saya, bagian sales. Tujuannya adalah membalas pesan kalau misalnya ada customer yang bertanya. Ini bagian purchasing, hubungannya sama sales juga untuk memastikan bahwa purchasing bahan bakunya tuh tersedia apabila ada pesanan. Kemudian apabila pesanan masuk, nanti bagian desain grafis yang akan mengedit desain grafisnya. Ya, misalnya ini contohnya kayak gini. Ini kita lagi ngedesain karena kan produk kami custom. Jadi kami memastikan bahwa pesanannya itu sesuai. Gitu. Ini tim saya bagian keuangan yang mengecek keuangan uang masuk. Kemudian ini ada sales juga. Ini sales juga. Kemudian ini konten kreator. Ini tempat kerjanya konten kreator. Gitu. Biasanya konten kreator tuh bikin konten-konten gitu. Ini kita punya studio mini, studio kecil-kecilan lah. Jadi ini kerjanya seperti itu, dengan alat yang seadanya kita coba. Dan seperti itu. Kemudian, ini berantakan. Jadi ini adalah tempat produksi kami.
Gitu. Ini barangnya lagi baru datang dari pengrajin kami. Mitra kami ini coba lagi diseleksi sama ini baru datang, persis baru datang. Jadi belum sama sekali belum didesain, belum digrafir, masih polos. Ini baru datang, jadi ini proses seleksi. Biasanya diseleksi barangnya apakah sesuai dengan quality yang ditetapkan. Kalau ini belum, ini baru datang. Kalau ini dari perusahaan, misalnya ini persona atau perusahaan saya kurang tahu, ini pakai bahasa Jepang gitu. Ya, yang udah ada pesanan biasanya yang udah didesain kayak gini. Ini seperti ini udah didesain, udah LRT. Ini pesanan dari LRT. Kemudian ini juga ada pesanan. Saya kurang tahu ini dari mana. Contohnya ini seperti ini. Ini udah custom. Kalau sudah di custom seperti ini, berarti sudah dipesan sama orang. Kemudian ini pesanan juga yang akan kami kirim. Jadi ini ada kaktus. Ini nanti masukin ke dalam gift box juga. Gitu, mereka pengen ada variasi dalam kotak hampersnya, itu ada kaktus tuh biasanya nanti gabung sama yang lain-lain. Jadi ada keranjangnya mungkin. Ini contoh dus-dus yang akan diisi nanti hari ini dan akan dikirim. Totalnya ada 200 box gitu ya. Dan harus kami kirim hari ini juga. Mudah-mudahan sih tim saya bisa memenuhi permintaannya semua hari ini karena kemarin libur, ada tanggal cuti bersama. Jadi kita harus ngejar. Oke, dan ini ada pesanan yang lain juga. Ini dari BRI. BRI ini sama dari ada 50 pesanan seperti ini BRI. Saya nggak hafal ya. Biasanya sih maksimal seminggu ya. Seminggu masih bisa ya dikejar. Gitu. Ini makanya lagi ngejar-ngejar. Ini apa? Oh, ini ada ini juga. Ada power bank-nya juga. Jadi ada permintaannya power bank. Ada power bank, ada notesnya, sama ada sama isinya, iya gitu. Ya, kita coba penuhi apa yang mereka minta aja sih. Yang jelas sih, pertama adalah kita pengen coba untuk meningkatkan kualitas. Itu udah pasti. Kualitas tuh nomor satu. Jadi karena memang salah satu dari visi kami adalah memiliki produk dengan kualitas dunia gitu ya. Artinya walaupun jualnya lokal tapi kualitasnya dunia gitu. Karena saya nggak pengen produknya produk negara sebelah aja ya, tetangga ya, itu kualitasnya bagus gitu. Masa kita pengrajin lokal nggak bisa gitu. Nah, itu kualitas nomor satu. Standar kualitas, kapasitas sudah pasti. Kita memperbanyak pengrajin lokal, pemberdayaan mereka sehingga semakin banyak dampak positif yang bisa kami sebarkan. Itu sih sebenarnya di tahun ini tuh lebih ke arah situ.